Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita selama ini. Dan tidak lupa juga salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak yaumul mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua, sehingga kita termasuk kepada umat-umat yang mendapat pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Sobat-sobat, dimanapun Anda berada, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai Pulau Rote, bertemu lagi kita dalam channel Busri PD27 dengan saya sendiri, Busri Putra Dodi, sebagai pengisi materi pada channel ini. Nah, kalau nanti channel ini sudah berkembang, kita akan mencoba berkolaborasi dengan narasumber-narasumber yang terkait ilmu hukum lainnya, karena sangat banyak sekali narasumber yang sangat berkompeten di dalam bidang ilmu hukum. Nah, dalam pertemuan kali ini memang ini termasuk video yang agak jarang saya upload sekarang. Kenapa? Karena saya memang saat ini sedang banyak waktu dihabiskan untuk membuat disertasi saya, karena sudah memasuki tahapan penelitian disertasi ilmu hukum. Nah, insya Allah sebentar lagi selesai, dan begitu nanti selesai tahap draft disertasinya, maka kita akan kembali concern dalam pemberian edukasi ilmu hukum kepada saudara-saudara sekalian yang mungkin tidak sempat belajar ilmu hukum secara formal, tapi bisa belajar ilmu hukum melalui channel Busri PD27 alias Busri Putra Dodi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas, atau saya akan membahas tentang mediasi. Kenapa mediasi ini sangat menjadi pembahasan kali ini? Kalau kemarin kita bahas tentang masalah Mahkamah Konstitusi, sekarang kita bahas tentang mediasi. Nah, saya ulangi, kenapa mediasi ini penting untuk dibahas? Karena masih banyak di antara para praktisi hukum, khususnya advokat, ya, saya katakan khususnya advokat atau pengacara, yang tidak, menurut hemat saya, tidak memahami konteks apa itu sih mediasi sebenarnya. Dan mediasi ini kebanyakan dari rekan-rekan advokat, bukan saya maksud merendahkan, tidak, tapi hanya menganggap sebagai suatu syarat formal untuk penyelesaian perkara, karena memang diatur di dalam perma atau peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa salah satu syarat penyelesaian sengketa secara formal di pengadilan adalah melalui tahapan mediasi. Nah, cuman mediasi mempunyai urgensi yang sangat penting kalau menurut saya sebagai seorang pegiat mediasi, atau katakanlah saya sebagai seorang mediator non hakim yang berpraktik di pengadilan. Nah, ketika pelaksanaan mediasi ini dilaksanakan, banyak teman-teman rekan-rekan advokat yang telah menjalani proses mediasi ini tidak paham, bahkan boleh saya katakan salah kaprah dengan apa yang dilakukan dalam mediasi selama ini. Saya tidak sebutkan nama, tetapi saya katakan banyak rekan-rekan advokat. Kenapa? Karena saya juga seorang advokat. Nah, kita lihat secara umum pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Dan perlu dipahami bahwa mediasi itu bukan memindahkan sengketa dari meja majelis hakim ke meja mediator. Di mediasi tidak bicara tentang pembuktian, kita tidak berbicara tentang siapa salah, siapa benar, tetapi kita berbicara tentang bagaimana solusi yang baik, bagaimana penyelesaian yang baik dalam masalah yang dihadapi oleh para pihak. Nah, dibutuhkan keeleganan atau kearifan dari seorang advokat yang mendampingi atau mewakili para pihak di dalam berperkara. Nah, di dalam mediasi ini ada disebutkan kewajiban
para pihak. Nah, jenis perkara yang disengketakan saya rasa tidak perlu saya jelaskan, karena jelas di dalam nanti sobat-sobat silahkan explore atau cari di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, kita memasuki atau kita melihat apa yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang kewajiban menghadiri mediasi. Jadi saya tidak uraikan satu persatu apa isi Perma nomor 1 tahun 2016, karena nanti selain memakan durasi waktu juga saya rasa cukup hal-hal penting saja yang perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Nah, jadi kuasa hukum di dalam mediasi sifatnya dia hanya boleh berdampingi, tetapi dia tidak boleh mewakili. Nah, ini diatur di dalam pasal 6 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Ayat 1 tadi mengatakan bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Nah, khusus masalah mediasi ini wajib prinsipalnya datang langsung ke tempat atau mediator yang ditunjuk, sarana mediasi yang sudah disiapkan. Tidak boleh diwakili, tetapi didampingi boleh. Nah, saya katakan banyak teman-teman atau rekan-rekan advokat menyatakan bahwa kita telah menerima kuasa untuk memberikan atau mewakili di mediasi. Itu tidak berlaku untuk mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Rekan-rekan advokat boleh mendampingi, tetapi tidak boleh mewakili. Nah, jadi mediasi ini kehadiran dalam ayat 2 saya bacakan ya. Kehadiran para pihak melalui komunikasi audiovisual jarak jauh sebagaimana maksud pasal 5 ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung. Jadi ada sedikit kelonggaran ya. Audiovisual kehadiran secara langsung, tetapi ini kadang-kadang justru dimanfaatkan oleh rekan-rekan advokat untuk tidak menghadirkan prinsipal di dalam proses mediasi. Dan tidak jarang bahwa ketika dalam pelaksanaan mediasi proses negosiasinya ini menjadi stagnan. Kenapa terjadi stagnan? Karena advokat yang mewakili kehadiran prinsipal tadi juga tidak bisa mengambil atau menentukan keputusan langsung terhadap perkara yang sedang dimediasikan. Bahkan banyak di antara rekan-rekan advokat yang saya mediasikan perkara tersebut, ketika di dalam proses tawar-menawar nanti dia minta waktu. Saya minta undur dulu waktu 1 minggu agar diberikan kesempatan untuk prinsipal memberikan jawaban. Nah, ini tidak efektif ya, rekan-rekan sobat-sobat advokat, perlu saya ingatkan bahwa ini tidak efektif. Maka akan lebih efektif ketika rekan-rekan advokat itu menghadirkan prinsipal di ruang mediasi. Hadirkan prinsipal, dia langsung yang akan menyampaikan proses negosiasinya, dia langsung akan menyampaikan keputusan apakah dia sepakat atau setuju dengan proses negosiasi yang telah dilakukan di ruang mediasi, dan terhadap tahapan-tahapannya apakah ada kesepakatan atau tidak. Karena apa? Karena kalau ini dikomunikasikan lagi kepada prinsipal, artinya ada rentang waktu yang terbuang. Sementara mediasi itu sendiri sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 2016 itu ada batasan waktu yang harus dipakai dalam tahap mediasi, maksimal 30 hari, dan itu pun boleh diperpanjang atas izin majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Jadi sekali lagi saya sampaikan, rekan-rekan advokat banyak yang salah kaprah terhadap proses mediasi dan apa itu mediasi dan urgensinya mediasi itu seperti apa. Nah, seandainya perkara ini selesai ya di dalam tahap mediasi, suatu perkara selesai di tahap mediasi, sebenarnya kalau yang untung itu kan rekan-rekan advokat. Kenapa saya katakan untung rekan-rekan advokat? Karena
bagaimanapun proses mediasi telah menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kliennya dengan pihak lawan. Nah, ketika sengketa yang terjadi tersebut telah diselesaikan melalui proses mediasi, artinya pekerjaan rekan advokat ini sudah selesai, dan alangkah beruntungnya rekan advokat ketika pekerjaannya selesai hanya dalam 2 atau 3 kali proses perundingan, tetapi honornya sudah dibayar full. Nah, itu kalau yang sifatnya honor pembayaran di awal, di kontrak secara keseluruhan. Saya juga memahami, atau saya tidak mengetahui lah ya, bagaimana proses negosiasi kontrak honor advokat antara rekan advokat, sehingga banyak di antara rekan-rekan advokat ini sengaja, sepertinya saya melihat itu, mengulur-ulur waktu persidangan atau mengulur-ulur waktu mediasi. Minta 2-3 kali sampai ke 4 mediasi, tetapi tidak memberikan hasil yang efektif. Nah, apakah sistem pembayarannya, jasanya, dengan sistem per kedatangan ke persidangan atau proses hukumnya, atau secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan, saya rasa yang diuntungkan dengan adanya proses mediasi ini adalah rekan-rekan advokat, karena urusan pekerjaannya menjadi lebih cepat selesai, sehingga dia bisa mengurus pekerjaan yang lain. Nah, mungkin melalui channel ini saya bisa himbau kepada rekan advokat bahwa mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa, bisa melalui pengadilan, bisa di luar pengadilan. Nah, manfaatkan mediasi ini sebaik mungkin sehingga rekan-rekan advokat bisa lebih efektif menjalankan profesi advokatnya. Dan yang paling penting sekali adalah jangan melakukan sesuatu hal yang konyol ya. Kenapa saya katakan melakukan sesuatu hal yang konyol? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, seolah-olah hanya mengulur-ulur waktu, tapi mediasi minta diwakili oleh penasihat atau kuasanya, tetapi ketika akan mengambil keputusan, saya konfirmasi dulu kepada klien prinsipal. Ini sangat tidak efektif. Jadi ini salah satu bad news di dalam mediasi. Jadi mari efektifkan mediasi, penyelesaian sengketa di luar ataupun melalui pengadilan. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.